Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasmi dari kelas KPI 1B dengan nomor NIM 12630421278. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'inu ala umurin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta dan rahmat yang mana kita dapat hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang ilmu dari banyaknya ilmu Allah, yakni tentang pentingnya sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan tiang agama. Ibarat rumah, jika tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh dan hancur, tidak akan bisa berdiri tegak. Begitu pula jika kita tidak sholat, maka agama kita pun akan runtuh. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan sholat dan belajar sholat sejak kecil. Karena seperti pepatah bilang, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Artinya, belajar akan sangat mudah dengan sulit dilupakan. Jadi kita akan terbiasa. Sedangkan belajar di waktu dewasa bagi melukis di atas air. Artinya karena melukis di atas air itu sangatlah sulit. Teman-teman, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sholat? Sholat duhur berapa kali? Sholat asar berapa kali? Sholat maghrib berapa kali? Coba kita lihat teman-teman berapa kali banyak melaksanakan sholat. Apakah teman-teman melaksanakan dengan rutin atau sebaliknya? Tidak satu pun teman-teman kerjakan. Jangan sampai ya teman-teman. Baik. Sholat duhur itu 1 kali, sholat asar dan maghrib 1 kali. Tapi kalau ditanya berapa rakaat, baru jawabnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jangan lupa ada subuh 2 rakaat. Cara menghafalnya gampang kan? Biar teman-teman bisa menghafalnya, kita memakai lagu cicak-cicak di dinding seperti ini. 4, 4 dan 3, 4, 2 rakaat, itulah jumlah sholat sehari dan semalam. Bagaimana? Sudah bisa lagunya? Nah, dari situ kita bisa tahu berapa sih rakaat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk subuh adalah 2 rakaat, untuk duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya adalah 4 rakaat. Baik, setelah itu kita mengetahui rakaat tersebut, jangan lupa kalau dalam sholat terdapat
wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama ada syarat wajib Islam, artinya hanya untuk orang yang beragama Islam yang diwajibkan melakukan ibadah sholat. Kemudian berakal sehat, maknanya adalah orang yang sehat atau normal secara akal dan jiwanya. Kemudian yang ketiga ada balik. Makna balik itu apa sih? Balik adalah sampai pada masa dewasa, dengan ciri-ciri kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan yang perempuan sudah mengalami datang bulan atau haid. Nah, yang keempat ada suci dari haid dan juga nifas. Ini khusus untuk perempuan ya. Maka bagi perempuan yang mengalami masa nifas atau haid, hukumnya tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang kelima, sampai dakwah Islam kepadanya mempunyai makna bahwa seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan telah mengetahui tentang adanya sholat ini di dalam agama Islam. Kemudian yang nomor 6, bisa melihat dan mendengar. Pada poin 4 dan 5, jika tidak terpenuhi maka akan sulit bagi orang yang akan mengetahui tentang perintah ataupun syariat tentang Islam, khususnya tentang sholat. Namun jika salah satunya seperti bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, dengan kemampuan mendengarnya dia bisa untuk belajar. Begitu pula sebaliknya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah syarat-syarat wajib. Kemudian ada pun syarat sah dalam sholat, yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat yang dikerjakan itu menjadi sah dan dikerjakan pada waktu sebelum melaksanakannya sholat. Adapun syarat-syarat syah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Artinya jika seseorang yang sedang berhadas kecil maka harus berwudu. Nah, itu membuatnya suci. Begitu pula dengan orang yang berhadas besar, maka secara bersucinya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis agar sholat yang dilaksanakan itu sah. Kita pastikan badan, pakaian, dan juga tempat kita itu dalam keadaan suci dan bersih. Oke teman-teman, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Bagi kaum laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut, dan bagi perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Nah, kiblat umat Islam di dalam melaksanakan sholat yakni adalah ke arah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram, kota Mekah. Pastikan dalam melaksanakan sholat ini betul-betul menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui waktu maksudnya sholat. Makanya pastikan jika kita mau melaksanakan sholat itu melihat jam yang cocok pada waktu sholat tersebut. Dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak aplikasi-aplikasi yang mudah terintegrasi dengan waktu sholat dimanapun kita berada. Nah, itu kan lebih mempermudah kita kan untuk menentukan, oh ini sudah waktunya sholat subuh, oh ini sudah waktunya sholat duhur, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Nah, rukun sholat adalah hal yang harus dikerjakan di saat berlangsungnya sholat. Jadi perbedaannya dengan rukun adalah jika syarat itu dilaksanakan sebelum sholat, sedangkan rukun dilaksanakan pada sholat. Nah, di sini saya akan membahas tentang rukun sholat. Yang pertama, ada niat. Niat ini dikerjakan di dalam hati dan dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri tidak mengalami cacat atau sakit di bagian kaki, maka hukumnya wajib untuk berdiri.
Bagi orang yang cacat atau sakit di bagian kaki, maka melaksanakan sholat dengan semampunya seperti dalam posisi duduk. Jika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Jika tidak bisa juga, bisa menggunakan isyarat mata. Mudah kan? Karena Islam tidak merumitkan kaumnya. Kemudian yang ketiga ada takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar. Dan ini merupakan proses dimulainya sholat setelah niat. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud adalah meletakkan 7 anggota badan, yakni kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki ke lantai. Kemudian yang ke-8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Sebelum melaksanakan sujud dengan kedua, diwajibkan untuk duduk iftiros atau telapak kaki di kanan berdiri dan yang telapak kaki kiri diduduki. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah duduk terakhir dalam sholat atau setelah melakukan sujud terakhir, diwajibkan untuk duduk tawaruk atau telapak kaki di kanan berdiri dan yang telapak kaki kiri disilangkan ke kaki kanan, kemudian kita duduk di lantai. Kemudian yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 itu tertib. Nah, arti tertib itu berurutan mulai dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Terkait dengan rukun ini, para ulama membagi rukun ini menjadi 3. Yang pertama, ada rukun qalbi. Rukun yang dikerjakan dengan hati seperti membaca niat. Kemudian rukun qauli, rukun yang dilakukan dengan lisan seperti membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni rukun fi'li, rukun yang dikerjakan dengan perbuatan seperti takbiratul ihram dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman apakah sudah tahu bagaimana sih niat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya? Ini saya akan memberikan sedikit bacaan niat bagaimana sih niat sholat subuh dan seterusnya itu. Nah, teman-teman, apakah di sini kalian tahu sih bagaimana sih niat sholat subuh, niat sholat duhur, sholat asar, maghrib sama isya? Apakah teman-teman sudah hafal ataupun belum? Di sini saya akan menyampaikan. Untuk yang pertama, sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat duhur. Niatnya seperti ini. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat asar. Sholli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat maghrib, sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir sholat isya, sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah tahu harus dipraktekkan ya, jangan sampai salah dan jangan sampai keliru. Nah, dari sini saya akan mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum